Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Wahyu Utami. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2020. Saya akan um, membacakan beberapa pertanyaan dan jawabannya. Ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Untuk soal yang pertama, saya akan letakkan di sebelah sini. Untuk soal yang pertama adalah arti penting bahasa Indonesia bagi NKRI. Nah, bahasa Indonesia sendiri itu secara resmi disahkan pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahkan di dalam Sumpah Pemuda sendiri, bahasa Indonesia itu dijunjung tinggi sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, menurut saya sendiri, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia itu dapat menjadi alat komunikasi antar warga yang berbeda daerah, karena di Indonesia sendiri itu banyak sekali daerah-daerah ya, terbagi atas daerah-daerah yang memiliki bahasa daerah masing-masing. Akan tetapi dengan adanya bahasa Indonesia lebih memudahkan mereka untuk berkomunikasi walaupun berbeda daerah, seperti itu. Jadi bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai bahasa nasional atau bahasa Nusantara, atau bahasa yang digunakan untuk Indonesia, seperti itu. Maksudnya semua warga negara itu menggunakan bahasa Indonesia atau bisa berbahasa Indonesia, seperti itu. Bahasa Indonesia juga menjadi identitas bangsa Indonesia. Suatu bangsa itu dapat dikatakan bangsa sendiri, maksudnya memiliki sebuah bahasa. Jadi bangsa itu pasti memiliki sebuah bahasa. Nah, khususnya bangsa Indonesia memiliki bahasa Indonesia yang merupakan identitas. Maksudnya sebagai contoh seperti ini, kita orang Indonesia, kita harusnya punya bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Itulah bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Pertanyaan yang kedua adalah tentang ragam lisan. Ini saya taruh di sebelah sini. Tentang ragam tulis dan ragam lisan, jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Untuk ragam lisan itu adalah bentuk konkretnya adalah sebuah pembicaraan, obrolan antara dua orang atau lebih gitu ya. Ya seperti itu. Bukan hanya obrolan atau pembicaraan, tapi ketika kita berbicara itu sudah menerapkan ragam lisan gitu. Nah, untuk ragam tulis itu adalah bentuk konkretnya adalah sebuah tulisan, karya tulis ataupun tulisan biasa atau surat atau memo dan sebagainya, itu sudah termasuk ragam tulis. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama, kelebihan dari ragam lisan. Kelebihan dari ragam lisan itu adalah ketika kita salah mengucapkan, kita bisa mengucapkan maaf, maksudnya seperti ini gitu. Jadi bisa langsung dibenahi atau bisa langsung diperbaiki saat itu juga, seperti itu. Nah, untuk kelebihan ragam tulis sendiri, kelebihan ragam tulis sendiri itu adalah kita bisa memahami dengan perlahan tulisan gitu ya. Kalau lisan kan tidak bisa kita ulangi. Jadi kalau tulisan itu kita belum paham, kita bisa baca-baca terus gitu sampai kita paham. Kalau lisan kan tidak, jadi kita sekali harus paham. Seperti itu kelebihan dari ragam tulis, salah satunya itu. Nah, untuk kekurangan dari ragam lisan itu adalah ketika orang yang menerapkan ragam lisan atau orang yang berbicara itu berbicara dengan sangat cepat, bahkan kita belum memahami apa yang ia bicarakan, tapi ya seperti itu.
Jadi kita uh, ya kurang bisa memahami gitu ya. Kalau orangnya itu ngomongnya cepat gitu, kita kurang bisa memahami orang itu. Atau kalau menggunakan lisan itu kan biasanya uh, ada penerapannya masing-masing di setiap waktu. Misal kita dengan teman kita itu dengan bahasa pergaulan, terus ketika berpidato itu dengan bahasa yang resmi seperti itu. Jadi ada apa ya, penerapannya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak boleh terbalik. Jangan sampai kita saat pidato itu menggunakan bahasa pergaulan seperti itu. Saat kita sedang dengan teman kita malah menggunakan bahasa-bahasa yang resmi atau yang apa ya, yang formal gitu. Jadi kita saat menggunakan ragam lisan itu adalah kekurangannya. Kalau kita ngomong cepat gitu, orang lain itu sulit memahami kita. Kalau orang lain yang ngomong cepat itu mungkin kita yang kurang bisa memahami orang lain, kan nggak bisa diulangi kayak gitu. Nah, untuk kekurangan ragam tulis itu kalau kita udah dipublish kalau tulisan kita udah dipublish, sudah dicetak gitu ya. Nah, itu kan untuk memperbaikinya itu memerlukan waktu. Sedangkan lisan tadi kelebihan ya. Justru kelebihannya adalah bisa memperbaiki saat itu juga, tapi kalau tulis tidak. Tulis itu membutuhkan waktu untuk memperbaiki. Misal kita udah cetak, udah print seperti itu, ternyata ada kesalahan. Nah, itu kita harus ngetik ulang, nyetak ulang gitu, membutuhkan waktu yang banyak. Itu kekurangannya. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga aku taruh sebelah sini. Oke. Pertanyaan ketiga adalah salah satu syarat ya pembentukan kalimat yang sepadan. Nah, apa sih kesepadanan itu gitu? Nah, kesepadanan itu adalah biasanya pada sebuah kalimat atau paragraf gitu ya, itu ada sebuah pikiran atau gagasan. Nah, kesepadanan itu adalah ketika kalimat tersebut itu mengandung subjek, predikat, atau mengandung struktur yang benar gitu. Jadi mengandung struktur bahasa yang benar, tidak lari dari pikiran atau gagasan gitu. Jadi antara pikiran, gagasan, dan struktur kalimat itu seimbang, itulah kesepadanan seperti itu ya. Nah, salah satu contoh kesepadanan itu adalah menggunakan kata penghubung gitu. Jadi selain adanya subjek, predikat, dan objek ataupun apa gitu atau keterangan, itu juga ada kata penghubungnya biasanya. Nah, saya kasih contoh ya. Untuk kesepadanan, ini adalah kalimat yang tidak efektif. Aku melihat Rani juga melihat Ranu di perpustakaan tadi pagi. Itu tidak efektif. Nah, yang efektif yang apa sih? Yang ini, yang bawah. Nah, yang efektif itu adalah aku melihat Rani dan Ranu di perpustakaan tadi pagi. Jadi, di situ ada subjek, ada predikat, ada keterangan tempat juga. Tapi yang atas itu tidak efektif karena predikatnya ada dua. Aku melihat Rani, aku juga melihat Ranu. Jadi lebih efektif kalau digabung. Aku melihat Rani dan Ranu seperti itu. Itu lebih efektif dan lebih sepadan. Nah, di mana sih kata penghubungnya atau konjungsinya gitu? Konjungsinya ada di dan. Yang tadinya nggak ada dannya ya. Jadi aku melihat Rani, aku juga melihat Ranu gitu, di perpustakaan tadi pagi. Jadi efektifnya adalah dengan penghubung dan. Aku melihat Rani dan Ranu di perpustakaan tadi pagi. Pertanyaan yang keempat itu adalah ini ya, berilah ini. Saya taruh di sebelah sini.
Berikan contoh kesalahan-kesalahan tersebut beserta pembetulannya. Oke, jadi aku bakalan kasih 3 contoh kesalahan dan pembetulannya. Oke, yang biasa ada kesalahan adalah dipersilakan atau dipersilakan. Yang benar adalah dipersilakan. Ini ya, oke. Untuk contoh yang kedua adalah nasihat atau nasihat. Yang benar adalah nasihat, yang pakai i ya, bukan yang pakai e, seperti itu. Untuk yang ketiga, contoh yang ketiga itu adalah resiko atau risiko. Ya, yang benar adalah risiko. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima adalah, aku taruh di sebelah sini, perbedaan kohesi dan koherensi gitu. Oke, kohesi sendiri itu adalah kesatuan pada sebuah paragraf gitu ya. Dapat dikatakan suatu paragraf memiliki kohesi atau berkohesi adalah ketika paragraf tersebut itu terdapat satu ide pokok atau gagasan pokok. Jadi setiap paragraf itu pasti punya kan ide pokok, gagasan pokok seperti itu yang biasanya ada di awal kalimat, tapi juga nggak melulu awal kalimat, kadang juga ada yang di akhir kalimat kayak gitu. Jadi cuma ada satu gagasan pokok aja dan yang lainnya itu penjelas, itulah kohesi. Dan antar paragraf itu pikiran pokok atau gagasan pokoknya itu saling keterkaitan, seperti itu. Untuk koherensi itu adalah keselarasan antar kalimat yang menyusun suatu paragraf. Nah, suatu paragraf dapat dikatakan berkoherensi itu adalah ketika kalimat satu dengan kalimat yang lain itu saling berhubungan. Biasanya agar saling berhubungan itu diberi konjungsi atau kata penghubung gitu ya. Jadi agar saling berhubungan. Salah satu contoh konjungsi yang biasanya berada di setiap kalimat itu bukan di setiap kalimat, atau biasanya di sebuah kalimat itu adalah ada oleh karena itu, oleh sebab itu, sebelumnya, akhirnya, ya seperti itu, agar saling keterkaitan. Maka jadi seperti itu. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.